Hai hai hai, Assalamualaikum. Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel saya di Novia Arizona. Sobat semua pernah mendengar mengenai kata komitmen? Atau pernah mendengar mutu? Ya, materi kali ini berhubungan dengan dua kata itu, komitmen, mutu. Nah sobat semua, kalau bicara soal komitmen mutu, tentu kalau orang awam nggak tahu nih, apa ya komitmen mutu? Nah untuk komitmen yang ada di Latsar dan materi Latsar sedikit berbeda nih sama komitmen yang pernah kita dengar. Tapi ya berbeda nggak jauh banget ya. Nah untuk komitmen itu sendiri sebenarnya dia merupakan suatu janji nih, suatu perbuatan oleh individu atau kelompok tertentu. Kalau sedangkan mutu adalah standar maupun kelayakan ataupun ciri atau sifat dari sesuatu. Komitmen dan mutu. Jadi kalau dijadikan jadi satu, komitmen mutu adalah sebuah janji yang harus ditepati untuk memberikan kepuasan terhadap pelayanan publik. Itu adalah pengertian secara ringkas tentang komitmen mutu. Karena komitmen mutu berhubungan dengan janji pelayanan kepuasan kepada publik, kalau teman-teman masih mengalami hal ini atau yang ini maka komitmen mutunya Nah, apa sih komitmen mutu harus ada dalam jiwa ASN? Karena dengan komitmen mutu nih sobat, maka masyarakat atau publik yang dilayan itu merasa puas untuk pelayanan dari ASN. Ingat, ASN adalah pelaksana kebijakan publik. Jadi, sebagai ASN, kita harus menjadi pelaksana yang sebaik-baik. Ada 4 dasar nilai-nilai dari komitmen mutu. Yang pertama, ada tentang efektivitas. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, inovasi. Dan yang keempat, mutu. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas di sini adalah ketercapaian target yang telah direncanakan, baik dilihat dari jumlahnya ataupun dari mutu hasil kerja, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada publik. Kata kuncinya nih, kalau efektivitas yaitu tercapainya visi dan misi. Jadi kalau instansi sobat visinya ada, misinya ada dan tercapai, maka dia termasuk ke dalam efektivitas. Yang kedua, yakni adalah efisiensi. Efisiensi itu berbeda sama efektivitas nih. Efisiensi adalah penghematan biaya, waktu, tenaga, pikiran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Jadi kalau seandainya nih kita punya penghematan waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas, artinya kita punya solusi dalam melaksanakan tugas-tugas kita, maka itu sudah termasuk dalam efisiensi. Yang ketiga adalah inovasi. Nah, inovasi berbeda loh sobat sama kreativitas. Kalau kreativitas adalah sesuatu hal yang baru yang kita ciptakan. Sedangkan kalau inovasi adalah suatu proses atau hasil pemanfaatan dari produk atau sumber daya yang sudah ada sebelumnya. Jadi beda dong kreativitas dan inovasi. Kalau kreativitas sesuatu yang kita kembangkan, kalau inovasi adalah manfaat dari sesuatu yang kita kembangkan tadi. Nah yang keempat adalah mutu. Mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda atau suatu taraf atau suatu derajat, bisa juga tolak ukur baik buruk suatu kecerdasan, kepandaian maupun kualitas. Nah kalau kita bicarakan nih sobat tentang komitmen mutu, itu tidak akan lepas dari yang namanya orientasi mutu. Artinya orientasi kita terhadap mutu. Ada nilai dasar dari orientasi mutu itu sendiri. Pertama adalah komitmen pada kepuasan konsumen atau customer bisa. Ya, jadi kepuasan dari publik atau konsumen atau customer kita adalah satu nilai dasar terhadap orientasi mutu kita. Yang kedua adalah cepat, tepat, dan ramah. Jadi sebagai ASN teman-teman, selain komitmen kita untuk kepuasan publik, kita juga harus cepat, tepat, dan ramah. Terus yang ketiga adalah melayani dengan hati.
Nah, kalau untuk ASN nih, penting sekali memakai hati untuk melayani publik, sehingga publik pun merasa ketulusan kita dalam melayani mereka. Yang keempat adalah mengayomi dan melindungi. Yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Nah sobat, untuk nilai dasar orientasi mutu yang kelima tadi, yaitu perbaikan secara berkelanjutan, berkaitan sekali dengan yang namanya Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Bahasa Indonesianya sih manajemen mutu terpadu, yakni kegiatan yang merupakan perbaikan secara berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Intinya bahwa TQM adalah perbaikan secara keberlanjutan tentang bagaimana kita dalam melayani publik atau melayani masyarakat. Ada 5 pilar dari TQM. Ada produk, kemudian proses, ada organisasi, ada komitmen, dan terakhir ada pemimpin. Ada beberapa langkah untuk mencapai TQM ini. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Yang kedua, obsesi pada mutu. Yang ketiga, pendekatan secara ilmiah, komitmen dengan jangka yang panjang, kemudian bekerja sama dengan tim, tidak bisa sendiri, perbaikan secara berkesinambungan, dan mengadakan diklat. Kalau bicara soal mutu, pasti bicara soal inovasi. Kenapa harus inovasi? Ya, karena inovasi adalah cara kita untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan pasar, teknologi, persaingan. Jadi kalau tanpa inovasi ya susah untuk bertahan. Makanya untuk mencapai tujuan komitmen mutu dalam perbaikan secara berkesinambungan, maka diperlukan inovasi. Bagaimana cara kita untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai dasar komitmen mutu? Yaitu dengan beberapa cara di bawah ini. Yang pertama, perubahan dari yang dahulunya orientasi kepada peraturan, maka untuk saat ini berubah menjadi orientasi kepada publik. Yang kedua, kalau cara kerjanya dahulu adalah ABS, rutinitas, dan asal-asalan, maka perubahan untuk sekarang harus diorientasikan kepada mutu, bekerja secara baik dan benar. Kemudian, dahulu adalah sikap yang pasif. Nah, sekarang kita harus berubah menjadi sikap yang dinamis, proaktif, dan inovatif. Dan terakhir, kalau dahulu cara kerja individualisme dan egosentris, sekarang kita harus berubah menjadi cara kerja tim dan sebagai satu kesatuan proses untuk melayani masyarakat. Jadi tidak bisa bekerja sendiri. Nah, itu adalah aktualisasi yang perlu dikerjakan atau perlu diterapkan untuk meningkatkan komitmen mutu. Nah sobat, itulah tadi review singkat mengenai materi komitmen mutu di Latsar CPNS. Semoga review kali ini membantu teman-teman untuk bisa memahami lebih lagi tentang materi-materi Latsar CPNS di 2021. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum.